Halo teman, kembali lagi di Otoban Indonesia dan hari ini Om Oto mau mereview mobil Om Oto sendiri. Karena Om Oto baru pasang velg baru dari DNZ Wheels. Dan menurut Om Oto ini velg proper sih, keren. Jadi kita lanjut, mobil Om Oto diapain aja sih? Yuk. Jadi kan kalau kemarin itu Om Oto ganti-ganti velg apa segala macam, dan kemarin kan yang di reviewnya itu ya adalah ya. Tapi kalau sekarang Om Oto mau review mobil sendiri. Nah, kebetulan habis ganti velg yang lagi fenomenal nih, velg DNZ. Nah ini velg DNZ yang Om Oto pakai ini dia ring 16, lebar 7, ET-nya 38. Kalau dipasang di Yaris itu dia secara Defender dia itu sedikit masuk ke dalam karena ET-nya 38. Kalau 35 itu dia bisa pas ke fender. Tapi Om Oto sih lebih suka seperti ini sih. Dia rada masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan buat di jalan itu nggak ribet buat mikirin fender masalah lah apa segala macam gitu loh. Nah, selain velg, sebenarnya perubahannya kalau teman udah tahu kan, ini warna mobil Om Oto ini sedikit aneh. Warnanya ungu. Mungkin ada yang lihat di jalanan warna ungu? Nggak mungkin. Tidak segampang itu, Gustavo. Hah? Ah, nggak apa-apa Gustavo sekarang. Ferguson udah terlalu biasa. Jadi warnanya ungu metalik. Dan memang dari lahir itu sudah ungu metalik. Jadi kalau otomenanya ini repaint apa segala macam, tidak. Karena ini basicnya bawaan dari pabrik. Kalau mau tanya gimana cara bikinnya, itu rahasia perusahaan. Kalau dari eksterior tampak luar, sebenarnya Om Oto nggak terlalu banyak permainan. Kayak dia lampu, ini dia bukan stiker ya. Ini lebih di Om Oto dicat. Jadi kalau dulu biasa kan orang mau bikin kayak bergaya-gaya hybrid itu dia pakai stiker. Cuman masalahnya kalau di stiker itu setelah 3-4 tahun bakal, kalau ngelupasnya itu dia bakal nempel. Jadi nanti lemnya itu bakal nempel semua dan itu ngebersihinnya susah. Makanya kemarin ada temen nawarin dipasanginnya itu dia via di semprot, di spray. Dan kalau misalkan udah bosen, kita tinggal kompon, nanti dia hilang, bisa bakal kembali seperti semula. Itu kelebihannya. Nah, kita lanjut. Kalau secara eksterior, sebenarnya sih ini modif harian. Jadi nggak terlalu yang terlalu heboh apa segala macem. Kalau yang heboh nanti aja lah. Proyekan Om Oto banyak soalnya pakai duit sendiri. Nah kalau untuk luar, Om Oto ini pakai yang ini pakai karbon, tapi ini skinning dan ini karbon asli, Kevlar, pion, handle depan belakang. Nah spoiler, kalau spoiler ini dapatnya lumayan murah, nggak bikin custom di bengkel, dapatnya lumayan murah, tapi ngarbonin yang mahal. Nggak tahu Om Oto lagi mikir apa sih waktu itu. Nah, kalau buat shark finnya ini, dia yang forged carbon. Kalau temen tahu yang karbonnya itu yang lagi kayak yang lagi naik daun lah. Jadi banyak yang pakai gitu. Nah, karena ini basicnya itu dia Yaris TRD Sportivo, jadi TRD Sportivo itu bagian luarnya itu dia ada list-list merah. Seperti di bumper depan ada list merah, samping sini ada list merah dan belakang, dan itu Om Oto cat semua jadi kelihatan seperti Yaris GR yang paling baru. Walaupun Yaris GR itu yang paling baru itu dia warnanya abu-abu, jadi mendekati seperti itu aja. Nah kita lanjut, kita coba main mesin dulu ya. Nyoba mesin. Nah untuk bagian mesin ini tumben lagi bersih. Jadi kemarin Om Oto lagi nggak ada kerjaan, bersihin mesin aja. Sepertinya kalau misalkan dilihat ini nggak terlalu banyak. Seperti kayak ini cover engine yang standarnya warna abu-abu, silver. Karena Om Oto ngelihat ini terlalu rame, jadi Om Oto karbon. Terus juga Om Oto nambahin pakai strut bar ultra racing. Dia biar handling buat belok itu dia lebih enak. Terus kalau buat filter udara Om Oto sudah ganti dengan KNN. Ini buat KNN. Terus knalpot Om Oto sudah ganti full system Valvetronic
itu bikinannya pakai Tevro. Dan Omoto juga karena ini mobilnya, menurut Omoto ya, ini mobilnya itu tarikannya kurang. Karena transmisi CVT ya, seperti Otomen tahu kalau misalkan udah pernah pakai transmisi CVT, buat tarikannya itu sedikit kurang. Jadi Omoto itu udah nambahin ini pakai Unichip Dastech tipe X, dan itu sudah di dyno dari 107 standar horsepower-nya sekarang udah 123. Lumayan lah. Dan torsinya dari 140 sekarang masih udah 158. Kalau ditanya nih, Omoto kok Yarisnya nggak ada pegangan ini, apa? Pegangan kap mesin. Ah, itu zaman dulu. Sekarang kita udah pakai hood shock, hood damper shock, biar kelihatan kayak mobil mewah. Oke, kita lanjut coba. Nah, kalau buat audio, karena Omoto sering pakai ini mobil, jadi menurut Omoto kalau buat audio itu salah satu yang perlu Omoto perhatiin. Nah, ini yang barang-barang yang sudah diganti itu kalau untuk head unit, sementara Omoto masih pakai standarnya karena menurut Omoto itu udah lebih dari cukup. Untuk speaker depan itu Omoto pakai keluaran punya Fabulous Acoustic yang tipenya itu FA1. Itu dia biasa kalau orang-orang audio itu main buat yang sound quality. Terus juga buat itu speaker depan ya. Kalau buat speaker belakang Omoto sudah pakai itu Domination Body karena ini tipikal vokalnya itu Omoto lebih cari ke depan, makanya speaker yang belakangnya itu nggak terlalu yang gimana lah, yang biasa-biasa aja. Untuk belakang ini Omoto sudah bikin boxnya. Kalau orangnya bilang apa dulu ya? Kalau orang-orang dulu bilangnya salon tuh orang lama banget tuh kalau udah ngomong bagasinya ada salonnya nggak? Ah, itu udah orang lama banget lah itu. Ini udah dibikin kosmetik. Untuk power Omoto pakai 5 channel, itu punya kepunyaan FOS. Kalau FOS itu ya buat yang semi SU lah powernya. Terus kalau untuk prosesor Omoto pakai Audison B10. Ini posisinya ini buat prosesor, ini buat power 5 channelnya. Kalau dibuka jelek, jadi Omoto nggak usah buka. Untuk subwoofer, karena Omoto pengen yang karakter suaranya tebal, tapi dentuman bassnya itu juga lumayan kencang. Sebelumnya ini Omoto pakai Domination RS, tapi menurut Omoto karakter subnya itu kurang, deepnya itu kurang tajam. Jadi Omoto ganti ini pakai MA HK12 HK120 XC. Ini dijamin 6 volt. Nah, kalau untuk kabel-kabel Omoto pakai Monster kabel. Monster kabel. Terus sikring depannya itu kepunyaan Venom 100 ampere. Jadi buat Omoto sih bilangnya ini buat ganti kapasitor bank belakang. Jadi Omoto bisa lihat itu akinya itu udah mulai lemah atau enggak, atau dia aki alternatornya ngisi apa enggak gitu. Terus kalau buat peredaman Omoto sudah ganti pakai auto fan. Nah, tadi kan Omoto bilang knalpotnya itu udah full system dari depan dan belakang pakai Tevro Valvetronic. Nah, mau denger nggak suaranya kayak gimana? Kalau menurut Omoto sih suaranya itu dia padat-padat gimana gitu. Dengerin ya. Nah, gimana Otomen? Menurut Otomen, mobil modifikasi Omoto, ya ini modifikasi ala kadarnya lah, karena ya Omoto sendiri lu yang ngerjain, jadi nggak ada kemana-mana. Cuman kalau misalkan velg udah pasti di otoban, nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau mau jadi kalau misalkan mau dijadikan referensi menurut Otomen juga Omoto boleh dong mobilnya, ya nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau misalkan ditanya Omoto kok nggak ada stikeran apa segala macem, nggak suka Omoto di stikerin begitu. Jadi Omoto itu cuman pengen mobilnya kelihatan clean look aja. Pokoknya itu sedikit cerita tentang ini mobil. Next ke depannya mau gimana? Kita lihat nanti, karena Omoto kan masih ada project lagi. Si Janda, dan tahun depan Omoto punya project lagi. Mobilnya apa? Nanti tunggu aja tahun depannya.
Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen YouTube Otoban Indonesia biar kita carilah mobil apa sih yang bisa direview lagi biar lebih seru. Oke, bye.